Pemirsa, 7 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus bentrokan maut di Menteng, Jakarta Pusat. Akibat bentrokan, 1 orang tewas, sementara 4 lainnya terluka. Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan maut antar warga di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengerusakan gerobak makanan pedagang, ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya, bentrokan antar 2 kelompok warga terjadi di kawasan Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Bentrokan diduga dipicu perselisihan di sebuah warung penjual sarapan. Saat bentrokan berlangsung, petugas kepolisian berupaya melerai dan menghentikan aksi kedua kelompok. Namun karena banyaknya orang yang terlibat, bentrokan tetap menimbulkan korban. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 1 korban meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Polisi memastikan kedua kelompok warga juga telah menyerahkan perkara ini kepada aparat kepolisian. Sementara petugas gabungan TNI Polri juga disiagakan meski aktivitas di lokasi kejadian telah kondusif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai memastikan bentrokan di Matraman, Menteng, Jakarta Pusat murni kriminal dan tidak ada kaitannya dengan konflik suku atau etnis. Kementerian HAM berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan korban berjalan dengan baik dan situasi tetap kondusif. Ini tidak ada hubungan dengan soal rasisme, ya, tidak ada hubungan dengan konflik suku dan etnis. Ini terjadi memang kriminal murni di lapangan. Yang pertama, kita menyampaikan juga turut berduka cita kepada orang yang meninggal, tetapi hal-hal yang semacam ini di masa yang akan datang harus dilakukan komunikasi yang lebih. Pemirsa, presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai yang dilaporkan hilang usai terseret arus sungai di Pegunungan Arfak akhirnya ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga dan keluarga setelah 9 hari pencarian. Usai 9 hari pencarian, jasad Yanto Idorwai, jurnalis TVRI Papua sekaligus travel vlogger, akhirnya ditemukan. Presenter TVRI Papua Barat itu ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terjepit bebatuan di kawasan air terjun Danau Anggigida, Kabupaten Pegunungan Arfak. Aparat TNI dan Polri bersama warga mengevakuasi jenazah dari medan yang terjal dengan kondisi arus sungai yang deras dan cuaca pegunungan yang berubah-ubah. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Manokwari untuk pemeriksaan medis dan visum. Bisa memastikan bahwa almarhum saudara Yanto itu posisinya ada di Celah Batu. Di lokasi kejadian terpelincirnya dia sekitar 10-15 meter di trap ketiga. Sebelumnya, Yanto Idorwai dilaporkan hilang saat berwisata di kawasan air terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Korban diduga terseret arus saat menyeberangi sungai bersama 2 rekannya. Setelah 9 hari tim SAR gelar operasi pencarian, Yanto akhirnya ditemukan meninggal dunia. Dari Pegaf Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan.
Kebakaran kabel hingga menghanguskan pohon di pembatas Jalan Cinere Raya, Kota Depok membuat panik warga. Kebakaran diduga akibat panas kabel listrik yang menempel pada ranting pohon yang kering. Cinere 8, Jalan Raya Cinere, nyamber apinya. Kepanikan warga terlihat di Jalan Cinere Raya, Kota Depok, Jawa Barat, usai kobaran api disertai ledakan muncul dari kabel di tiang listrik. Kobaran api kemudian terus membesar dan merambat hingga sekitar 200 meter. Sejumlah pengendara yang melintas sempat menghentikan laju kendaraannya karena khawatir api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran bersama tim dari PLN segera melakukan pemadaman dan mengamankan jaringan listrik. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh percikan panas dari kabel listrik yang menempel pada ranting pohon yang sudah kering. Meski kebakaran sempat mengganggu aktivitas lalu lintas, tidak ada korban akibat peristiwa ini. Aliran listrik di sekitar Jalan Cinere Raya dipadamkan sementara selama proses perbaikan jaringan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu di Durensawit, Jakarta Timur diduga akibat mesin panas sebuah mobil terbakar. Pengendara berhasil menyelamatkan diri. Oh, bakar. Oh ya, Hyundai. Kobaran api dengan cepat membakar satu unit mobil sedan di Jalan Kejaksaan Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Warga sempat memadamkan api dengan alat seadanya, namun api tidak berhasil dipadamkan. Selang beberapa menit, satu unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung berjibaku memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pusat tawuran remaja di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat, pelaku saling serang memakai senjata tajam dan air keras. Dua kelompok remaja terlibat bentrokan di Jalan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kedua kelompok saling menyerang dengan menggunakan parang, batu, dan botol kaca. Bahkan pelaku tawuran juga melakukan penyerangan menggunakan air keras ke arah kelompok lawan. Namun aksi tersebut membuat warga khawatir menjadi korban salah sasaran. Awalnya sih dari sana udah pada kumpul, ternyata pada kumpul, terus saling maju tuh. Nggak tahu aturannya ini kemana. Bawa parang, bawa air keras. Terus ada air keras ya? Iya, lempar, bat, biasa nih. Warga pun berharap polisi meningkatkan patroli keamanan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Seorang petugas perlintasan rel kereta api di Pasuruan, Jawa Timur menyelamatkan pria yang hendak mengakhiri hidup di rel kereta. Aksi heroik petugas ini viral di media sosial. Aksi heroik petugas jalur lintas kereta api di pos nomor 105 Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Muhammad Sofi Bahtiar, petugas berusia 24 tahun ini berhasil menggagalkan upaya orang tak dikenal saat hendak menabrakkan diri ke kereta api. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu jam 19.46 saat kereta api Sangkurinang jurusan Ketapang, Banyuwangi, Bandung hendak melintas. Kasih tahu orangnya, Pak, ada kereta api mau melintas gitu. Orangnya itu cuma noleh gini, terus bilang tidak gitu. Sambil tangannya itu gini ke kereta api. Saya revel langsung kaget, langsung saya loncatin itu, saya inggiri. Waktu itu spontan sampai Mas ya untuk menyelamatkan mereka itu ya. Itu keretanya udah lepas 107 itu, udah dekat. Sekitar 500 meteran lah. Menurut informasi warga sekitar, korban mengalami gangguan mental. Untuk mengantisipasi kejadian agar tak terulang, korban dibawa ke RSJ Lawang, Kabupaten Malang untuk mendapatkan perawatan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Pemirsa, geger aksi pencurian sepeda motor di Gang Sempit Palmerah, Jakarta Barat. Pelaku yang terpergok dikejar ramai-ramai oleh warga sambil melemparkan perabotan rumah. Gang sempit di Jalan Kemanggisan Ilir, Palmerah, Jakarta Barat mendadak geger pada Selasa pagi. Puluhan warga mengejar pencuri sepeda motor milik seorang warga. Warga bahkan melemparkan perabotan ke arah pelaku yang terus tancap gas. Meski dikejar ramai-ramai sejauh 50 meter lebih, kondisi jalan yang sepi membuat pelaku leluasa kabur. Sebelum dikejar warga, pelaku terpergok pemilik motor. Korban berteriak hingga beberapa tetangga keluar dan ikut mengejar pelaku. Kita teriak-teriak maling, terus warga semua pada keluar, tapi sayangnya nggak kekejar karena malingnya udah kenceng banget. Pelaku diduga ada 2 orang, satu diantaranya bertugas memantau situasi jalan. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, pelaku pencurian motor menodongkan pistol saat aksinya terpergok warga di kawasan Pekapuran. Pelaku kabur ke arah Jalan Raya Bogor. Kamera pengawas merekam aksi pencurian motor di area rumah kontrakan di kawasan Pekapuran, Depok, Jawa Barat. Upaya pencurian tersebut berhasil dipergoki oleh salah satu penghuni kontrakan yang saat itu tengah memantau kamera pengawas. Menurut keterangan saksi, dirinya langsung berlari dan meneriaki maling saat mengetahui kendaraan milik temannya hendak dicuri. Namun pelaku yang terpergok saat sedang membobol kunci motor spontan menodongkan senjata api jenis pistol ke arah saksi. Saksi pun kabur untuk menyelamatkan diri. Nggak sengaja sih buka CCTV di PC. Terus tiba-tiba ada 2 orang mencurigakan datang dari bawah gitu. Ya saya perhatiin sih gelagatnya emang kayak mau maling gitu, cengok-cengok di rumah warga. Taunya beneran motor dicongkel. Terus ya langsung saya gerak dah, lari, teriakin maling. Terus malingnya saya kejar, saya lari. Ternyata yang tadi nyongkel motor itu nodong saya pakai pistol, terus lalu pelaku yang panik akhirnya kabur keluar dari area kontrakan menuju arah Jalan Raya Bogor tanpa berhasil membawa kabur motor incarannya. Lari lagi ke dalam. Pemirsa, akibat jalan berbeda ketinggian, seorang pengendara motor hilang kendali hingga tercebur ke Kali Mukerfart, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang terluka parah diselamatkan oleh warga. Warga dikejutkan dengan kecelakaan tunggal di Jalan Inspeksi Kali Mukerfart nomor 15 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang pengendara motor yang melaju diduga tiba-tiba kehilangan kendali. Motor yang dikendarainya oleng ke kiri lalu tercebur ke dalam Kali Mukerfart. Sementara korban bernama Wisdo Waluyo, warga Wijaya Kusuma, Jakarta Barat, terjatuh di badan jalan dan terluka cukup parah. Warga langsung menolong korban yang langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Diduga insiden ini terjadi akibat kondisi jalan berbeda tinggi, sehingga pengendara motor hilang keseimbangan saat mengendara. Itu kejadiannya jatuh sendiri, dia terus udah gitu langsung motornya langsung nyebur ke kali. Itu dari arah mana ke mana? Dari arah barat ya. Berapa orang? 1 orang. 1 orang. Sementara itu, menggunakan mobil derek, sepeda motor korban yang tenggelam di kali kemudian dievakuasi dan dibawa ke unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, 7 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus bentrokan maut di Menteng, Jakarta Pusat. Akibat bentrokan, 1 orang tewas, sementara 4 lainnya terluka. Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam kasus bentrokan maut antar warga di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengerusakan gerobak makanan pedagang, ini sudah ditetapkan 3 orang tersangka. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya, bentrokan antar 2 kelompok warga terjadi di kawasan Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu pagi. Bentrokan diduga dipicu perselisihan di sebuah warung penjual sarapan. Saat bentrokan berlangsung, petugas kepolisian berupaya melerai dan menghentikan aksi kedua kelompok. Namun karena banyaknya orang yang terlibat, bentrokan tetap menimbulkan korban. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. 1 korban meninggal dunia setelah sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Polisi memastikan kedua kelompok warga juga telah menyerahkan perkara ini kepada aparat kepolisian. Sementara petugas gabungan TNI Polri juga disiagakan meski aktivitas di lokasi kejadian telah kondusif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai memastikan bentrokan di Matraman Menteng, Jakarta Pusat murni kriminal dan tidak ada kaitannya dengan konflik suku atau etnis. Kementerian HAM berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan korban berjalan dengan baik dan situasi tetap kondusif. Ini tidak ada hubungan dengan soal rasisme, ya, tidak ada hubungan dengan konflik suku dan etnis. Ini terjadi memang kriminal murni di lapangan. Yang pertama, kita menyampaikan juga turut berduka cita kepada orang yang meninggal, tetapi hal-hal yang semacam ini di masa yang akan datang harus dilakukan komunikasi yang lebih. Pemirsa, presenter TVRI Papua Barat Yanto Idorwai yang dilaporkan hilang usai terseret arus sungai di Pegunungan Arfak akhirnya ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan warga dan keluarga setelah 9 hari pencarian. Usai 9 hari pencarian, jasad Yanto Idorwai, jurnalis TVRI Papua sekaligus travel vlogger, akhirnya ditemukan. Presenter TVRI Papua Barat itu ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terjepit bebatuan di kawasan air terjun Danau Anggigida, Kabupaten Pegunungan Arfak. Aparat TNI dan Polri bersama warga mengevakuasi jenazah dari medan yang terjal dengan kondisi arus sungai yang deras dan cuaca pegunungan yang berubah-ubah. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Manokwari untuk pemeriksaan medis dan visum. Bisa memastikan bahwa almarhum saudara Yanto itu posisinya ada di Celah Batu. Di lokasi kejadian terpelincir media sekitar 10-15 meter di trap ketiga. Sebelumnya, Yanto Idorwai dilaporkan hilang saat berwisata di kawasan air terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Korban diduga terseret arus saat menyeberangi sungai bersama 2 rekannya. Setelah 9 hari tim SAR gelar operasi pencarian, Yanto akhirnya ditemukan meninggal dunia. Dari Pegaf Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan ketiga di PN Jakarta Selatan. Agenda kali ini adalah permohonan terkait dengan gugatan ganti rugi dan rehabilitasi nama baik.
Agenda sidang ini berfokus pada permohonan gugatan ganti rugi sebesar 210 juta rupiah. Selain itu, Roy Suryo meminta rehabilitasi nama baik akibat proses penangkapan, penahanan, dan penggeledahan setelah putusan pra-peradilan pertama yang menyatakan sejumlah tindakan penegakan hukum terhadap Roy Suryo tidak sah secara formil. Sidang ini merupakan lanjutan dari sidang yang sebelumnya tertunda akibat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku pihak turut termohon tidak hadir. Sementara itu, sidang akan dilanjutkan pada 31 Juli 2026. Sidang ini adalah pra-peradilan yang ketiga, sebentar saja karena kita hanya menyampaikan ganti kerugian, dan ini adalah kelanjutan dari dikabulkannya prapit pertama mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Dan menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada hak bagi tersangka yang kemudian penangkapan dan penahanannya dinyatakan tidak sah untuk menuntut ganti rugi, dan kita tadi sudah menyebutkan angkanya 206 juta rupiah. Tadi kita melihat bahwa turut termohon itu tidak hadir, gitu, yaitu jaksa. Tapi turut termohon sudah menyampaikan surat bahwa mereka akan mentaati setiap putusan yang ada. Jadi ya sudah, kalau begitu supaya tidak mengulur waktu, tadi hakim tunggal dengan cepat menyatakan sudah dimulai. Jadi hari ini adalah pembacaan permintaan kita, permohonan kita. Besok adalah jawaban dari pihak termohon, yaitu hanya ada satu, yaitu pihak dari kepolisian atau dari Polda Metro Jaya. Kemudian kami akan menyampaikan replik, kalau kami akan menyampaikan replik, dan kemudian juga akan sampaikan duplik dari pihak termohon. Tadi bukti-bukti yang sudah dibacakan, ya, yaitu tentang adanya nota sekian, ada nota A, nota B yang totalnya adalah 106 juta, itu semuanya nanti akan kita sampaikan pada hari Jumat, ya, dengan disertai adanya saksi. Siapa saksi? Ya, untuk informasi terkini dari pra-peradilan ketiga Roy Suryo, sudah ada jurnalis iNews Ismalia Midyasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Ismalia, selain ganti rugi, apalagi yang dituntut oleh Roy Suryo di pra-peradilan ketiga ini? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini baru saja digelar agenda pembacaan permohonan yakni dari pihak Roy Suryo, dan ini merupakan pihak pra-peradilan ketiga. Kalau ditanya apa saja yang tadi dibacakan oleh pihak pemohon, tadi selain ganti kerugian juga memulihkan nama baik dan juga meminta hakim pra-peradilan ini mengabulkan gugatan atau gugatan pra-peradilan ketiga Roy Suryo ini yang dibacakan pada sidang agenda permohonan tadi. Dan bisa kami sampaikan rincian untuk ganti kerugian ini, Wiki dan juga pemirsa, tadi dari pihak Roy Suryo ini meminta kerugian dengan total 206 juta rupiah, dengan rincian 106 juta rupiah ini merupakan kerugian material dan 100 juta rupiah ini merupakan kerugian imaterial. Jadi jika di total ini sebesar 206 juta rupiah, yang dimana kita ketahui untuk sidang pra-peradilan ini juga berkaitan dengan sidang pra-peradilan pertama yang diajukan pada 22 Juni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dimana untuk sidang pra-peradilan pertama ini dengan hasil dikabulkan sebagian oleh hakim pra-peradilan, dan Roy Suryo juga kemarin sempat mengajukan pra-peradilan kedua untuk status tersangkanya, dan untuk hasilnya ini ditolak. Dan untuk hari ini diajukan sidang pra-peradilan ketiga berkaitan dengan penggantian kerugian. Dan juga bikin juga pemirsa, tadi sidang dimulai pada pukul sekitar 9.15. Roy Suryo datang bersama kuasa hukumnya, ketika kuasa hukumnya, dan juga tadi untuk sidang karena pada hari ini hanya membacakan permohonan saja tadi, jadi sidang cukup singkat dan selesai sekitar pukul 10. Dan besok pada hari Kamis ini dijadwalkan kembali sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda jawaban dari termohon atau dari pihak Polda Metro Jaya, lalu nanti disampaikan juga replik dan duplik. Lalu setelah itu nanti pada hari Jumat akan digelar sidang kembali Roy Suryo dengan agenda keterangan saksi. Dan untuk saat ini sidang telah selesai dan pihak Roy Suryo juga sudah pulang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Wiki. Baik Ismalia, terima kasih atas informasi Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, polisi menyelidiki misteri kematian Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Sutrimo ditemukan tewas dengan mulut berbusa di depan klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo.
Sutrimon ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Sementara itu pemirsa, lokasi penemuan jenazah Sutrimo ternyata berada dekat dengan rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Rekan kami Selena Yahya dan juru kamera Fihir Fauzia menelusuri dua lokasi tersebut. Berikut liputannya. Satu hari sebelum ditetapkannya menjadi tersangka di tanggal 23 Juli 2026, Febri Adriansyah mempunyai sosok kepercayaan, yaitu bernama Sutrimo yang berumur 42 tahun yang ditemukan tewas di halaman klinik Morden, Jakarta Selatan. Namun apa kaitannya dari Febri Adriansyah, kemudian dari Sutrimo dan juga klinik Morden, Jakarta Selatan? Karena kalau kita lihat memang kedua lokasi dari rumah atau kediaman dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan juga klinik Morden ini sangat berdekatan, sama-sama di daerah Jakarta Selatan. Maka dari itu kami akan menelusuri berapa jarak dari kedua lokasi tersebut. Ya pemirsa, setelah dilihat melalui maps, memang jarak antara kediaman ex-Jampitsus dan klinik Morden ini sangat dekat, hanya memakan waktu 6 menit dan juga jika berjalan kaki hanya memakan waktu 7 menit pemirsa. Jadi memang untuk posisi dari kedua kediaman ex-Jampitsus kemudian juga klinik Morden ya pemirsa, setelah melalui 5-6 menit perjalanan, akhirnya kami tim iNews TV sampai di klinik Morden di Jakarta Selatan pada hari ini. Dan memang lokasi dari kediaman ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan juga klinik Morden ini sangat berdekatan, kurang lebih tidak sampai 1 km, bahkan hanya 600 meter saja pemirsa. Sementara itu, tim 9 Kejagung berhasil memeriksa 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. 4 diantaranya adalah penyidik kepolisian. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, tim 9 Kejagung tancap gas memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang 543 miliar rupiah dan emas 74 kg yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut dari 7 orang yang diperiksa, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Anang juga menyebut pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU
yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik, di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pendalaman, pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kejagung telah menetapkan mantan Jampisusnya Febri Ardiansa sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim 9 menyebut dugaan TPPU dilakukan Febri saat dirinya menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan Ainus melaporkan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI resmi mencabut laporan terhadap pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Laporan terkait dengan dugaan penghinaan profesi wartawan oleh Hotman. Sama-sama emosional. Pencabutan laporan dinyatakan oleh Andriko Pasaribu, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat pada Selasa malam. Kasus penghinaan profesi wartawan oleh Hotman Paris telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pencabutan laporan dilakukan pasca mediasi yang dilakukan oleh Dasko, Wakil Ketua DPR RI. Karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi. Tadi pagi ya, Ketua Umum kami Bapak Ahmad Munir telah melakukan pertemuan yang seperti teman-teman ketahui yang dimediasi oleh Pak Dasko, pertemuan dengan Bapak Hotman Paris Hutapea. Jadi kami menindaklanjuti daripada hasil tersebut ya. Jadi pada malam ini kami telah melakukan pencabutan laporan terhadap Bapak Hotman Paris Hutapea. Sebelumnya juga sudah ada permintaan maaf, kemudian pada pagi tadi juga sudah mengulang kembali permintaan maaf itu. Kami PWI menganggap bisa menerima permintaan maaf itu. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI mencabut laporan polisi terhadap pengacara Hotman Paris Hutapea setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko memfasilitasi pertemuan antara Hotman Paris dengan Ketua Umum PWI Ahmad Munir. Maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Momen pertemuan antara pengacara Hotman Paris dengan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia PWI Ahmad Munir dibagikan Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di akun media sosial pribadinya @sufmi_dasko. Tampak dalam foto Hotman Paris dan Ahmad Munir bergandengan tangan. Dalam unggahan itu Dasko juga menyertakan sebuah kalimat Persatuan Indonesia. Dasko yang memfasilitasi pertemuan keduanya menyebut pertemuan ini sebagai silaturahmi untuk merajut persatuan. Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pusat sempat melaporkan Hotman Paris ke polisi terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Selain PWI, media independen online atau MIO Indonesia juga melaporkan Hotman Paris ke Polda Metro Jaya. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Pati Selasa sore. Selain membakar ban bekas, massa juga melempari gedung kejaksaan dengan telur busuk. Pihak kejaksaan belum menanggapi tuntutan massa. Suasana tegang kembali terjadi pada hari kedua aksi demo dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan kantor Kejaksaan Negeri Pati Selasa sore. Demo diwarnai aksi saling dorong antara petugas dan ratusan pengunjuk rasa yang memaksa masuk. Mereka juga melempari gedung kejaksaan dengan telur busuk dan menyiram aparat kepolisian dengan air selokan. Selain itu, massa juga membakar ban bekas sebagai simbol perlawanan kepada Kejaksaan Negeri Pati.
Aksi demo menuntut Kepala Kejaksaan Negeri Pati Hari Wibowo untuk mundur dari jabatan lantaran diduga menyembunyikan salah satu kepala desa yang diduga korupsi ratusan juta rupiah. Selain itu, para pengunjuk rasa juga memprotes dugaan pemerasan yang dilakukan oknum kejaksaan kepada warga Pati. Kami dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu datang ke gedung kejaksaan untuk memprotes ya kinerja Kajari Pati terkait tidak ditahan ya tersangka korupsi kepala desa Teguh-Sari, dan juga beredar informasi di masyarakat ya jaksa di Kejaksaan Negeri Pati itu kerap memeras kepada keluarga yang berperkara di Kejaksaan Negeri Pati. Rencananya aksi demo akan digelar selama 5 hari mulai tanggal 27 hingga 31 Juli mendatang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penanganan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Pemalang. Kantor Dinas PUPR dan 2 unit rumah disegel. Petugas KPK menyegel kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang. 2 rumah di Perumahan Mutiara Residence, Kelurahan Mulyoharjo juga disegel. Sementara itu, istri Bupati Pemalang berinisial NFM terlihat keluar dari pendopo didampingi 3 petugas KPK. NFM sempat melambaikan tangan kepada wartawan tanpa memberikan keterangan sebelum masuk ke mobil petugas. KPK belum memberikan keterangan resmi terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih memburu tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi di Kebun Binatang Surabaya senilai 10,2 miliar rupiah. Hingga saat ini mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Hoirul Anwar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya manusia, hewan juga menjadi korban korupsi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus korupsi di Kebun Binatang Surabaya. Mirisnya, pelaku adalah sang Direktur Utama Hoirul Anwar. Praktik korupsi di Kebun Binatang ini berlangsung sejak 2013 hingga 2024. Kerugian negara akibat praktik korupsi selama 8 tahun ini mencapai 10,2 miliar rupiah. Tak hanya Hoirul, Kejati Jatim menduga tersangka lebih dari 1 orang. Kejati Jatim pun buka suara terkait alasan pengungkapan kasus yang memakan waktu cukup lama. Korupsi itu dimanapun tidak ada yang berdiri sendiri, pasti ada hal yang lain atau pihak lain. Jadi perkara ini masih terus kami dalami oleh penyidik. Pengumpulan alat bukti tentunya terus dilakukan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, tentu kami masih menunggu fakta dari hasil penyelidikan tim. Yang dalam ini kalau ditemukan adanya cukup bukti, maka tentu kami lakukan pengembangan. Korupsi dana operasional KBS berhasil terungkap usai adanya laporan dari masyarakat pada tahun lalu. Dari hasil penyelidikan sementara, korupsi diduga dilakukan mulai dari biaya pakan satwa hingga anggaran sarana dan prasarana. Kejati pun menegaskan akan menindak siapapun yang terlibat sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK buka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam dugaan 2 kasus korupsi. Mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dugaan korupsi di Otoritas Jasa Keuangan. Saat masih menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, nama Peri sempat dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia. Pada 16 Desember 2024, KPK bahkan sempat menggeledah sejumlah ruangan di gedung Bank Indonesia. Namun hingga kini, Peri belum pernah diperiksa. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setiap pemanggilan saksi dilakukan demi mencari keterangan dalam upaya mengungkap perkara.
Ya, pasca pengunduran diri Peri Warjo sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan fungsi Bank Indonesia sebagai institusi yang menjaga nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter tetap berjalan. Sementara itu Erlangga juga menegaskan ia belum menerima nama calon Gubernur BI pengganti Peri. Ya kan yang penting kan institusinya, dan institusi BI kan tetap menjalankan fungsi untuk menjaga nilai tukar dan juga menjaga kestabilan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa segera mencairkan dana bagi hasil kepada pemerintah daerah yang mengalami kekurangan kas. Meski demikian, Tito juga menegaskan Pemda tidak boleh hanya mengandalkan transferan dari pemerintah pusat, namun Pemda juga harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Selamat pagi Bapak. Boleh dong Pak, tadi pertemuannya membahas soal apa Pak? Nampak unggahan dari media sosial Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemenq RI hari Senin. Dalam pertemuan tersebut dibahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan alokasi transfer ke daerah atau TKD. Pada kesempatan itu, Tito meminta Purbaya percepat pencairan dana bagi hasil atau DBH kepada pemerintah daerah. Tito tegaskan bahwa DBH diperlukan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam memenuhi belanja pegawai. Nah, kemudian kalau daerah memang sulit sekali PAD-nya, tapi ada DBH-nya, dana bagi hasil yang ada di Kementerian Keuangan, kita mohon kepada Menteri Keuangan agar DBH-nya bisa dibayarkan untuk membantu daerah itu menutupi belanja pegawainya. Yang betul-betul PAD-nya berat, efisiensi sudah dilakukan, dan kemudian DBH-nya juga nggak cukup atau tidak ada. Nah, ini yang dibantu dengan top up. Sementara itu, terkait rencana top up, Tito jelaskan bahwa pemerintah masih melakukan rekonsiliasi data antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menentukan daerah yang benar-benar membutuhkan dana tambahan. Tito juga tegaskan bahwa langkah pemberian skema top up dilakukan agar tidak ada pegawai yang dirumahkan. Menteri HAM Natalius Pigai menyebut sayembara menangkap begal berhadiah uang 50 juta rupiah yang digagas oleh Deddy Mulyadi hanyalah guyonan semata. Namun Pigai dengan tegas melarang KDM menggelar sayembara karena berpotensi melanggar HAM. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai buka suara terkait polemik sayembara menangkap begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pigai justru menyebut sayembara menangkap begal sekedar guyonan khas Deddy Mulyadi dan tidak perlu ditanggapi serius. Padahal sayembara itu sudah berlangsung dan timbulkan polemik serta banyak dikritik publik. Saya pikir gini, saya pikir Pak Deddy Mulyadi cuma mungkin guyonan aja. Jangan salah loh, bisa saja guyonan media anggap serius. Ya namanya juga uangnya tidak kelihatan. Ngomong aja ada uang. Tapi kalau serius yang tidak boleh. Tapi kalau guyonan nggak apa-apa, guyonan aja tapi serius tidak boleh. KDM langsung tanggapi pernyataan Pigai. Menurutnya tidak hanya hak pelaku yang perlu diperhatikan, namun juga hak korban yang kerap diabaikan. Orang yang menjadi korban kejahatan, ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Bahkan banyak yang kehilangan nyawanya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim membayarkan biaya rumah sakit. Sebelumnya KDM adakan sayembara menangkap begal. Ia berjanji akan menghadiahi 5 hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap begal dalam keadaan hidup. Setelah sayembara diumumkan, warga Jabar pun turun ke jalan mencari begal.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran remaja saling serang menggunakan senjata tajam di kawasan Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya seorang remaja tewas terkena senjata tajam. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Kali Baru Timur 6 Cilincing, Jakarta Utara. Mereka saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam untuk melukai lawannya. Dalam peristiwa ini, 2 orang remaja menjadi korban. 1 diantaranya tewas dengan kondisi telapak tangan putus akibat terkena sabetan senjata tajam. Sementara korban lainnya harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Dari keterangan warga, pelaku tawuran berasal dari kampung yang berbeda. Korban ada, kebetulan korbannya itu bukan warga Kali Baru. Korban itu ada 2. 1 bernama Rehan yang meninggal dunia karena kehabisan darah. Dan yang 1 lagi saya belum tahu namanya siapa, itu anak dari Marunda, Rusun Marunda. Sementara itu, 1 orang pelaku tawuran sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petugas pelintasan rel kereta api di Pasuruan, Jawa Timur menyelamatkan pria yang hendak mengakhiri hidup di rel kereta. Aksi heroik petugas ini viral di media sosial. Aksi heroik petugas jalur lintas kereta api di pos nomor 105 Desa Masangan, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Muhammad Sofi Bahtiar, petugas berusia 24 tahun ini berhasil menggagalkan upaya orang tak dikenal saat hendak menabrakkan diri ke kereta api. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu jam 19.46 saat kereta api Sangkurinang jurusan Ketapang, Banyuwangi, Bandung hendak melintas. Kasih tahu orangnya, Pak, ada kereta api mau melintas gitu. Orangnya itu cuma noleh gini, terus bilang tidak gitu. Sambil tangannya itu gini ke kereta api. Saya rifle langsung kaget, langsung saya loncatin itu, saya inggirin. Waktu itu spontan teman Mas ya, untuk menyelamatkan mereka itu ya? Itu keretanya udah lepas 107 itu loh, udah dekat, sekitar 500 meteran lah. Menurut informasi warga sekitar, korban mengalami gangguan mental. Untuk mengantisipasi kejadian agar tak terulang, korban dibawa ke RSJ Lawang, Kabupaten Malang untuk mendapatkan perawatan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 2 wanita pegawai Kementerian Agama yang menumpang kapal nelayan dievakuasi di perairan barat laut Pulau Tidung Besar, Kepulauan Seribu. Kapal yang ditumpangi keduanya mengalami mati mesin hingga terombang-ambing di tengah laut. Setelah lebih 1 jam, kapal yang ditumpangi 2 wanita pegawai Kementerian Agama dan 1 nahkoda ditemukan petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara tengah terombang-ambing di perairan barat laut Pulau Tidung Besar, Kepulauan Seribu. Petugas kemudian langsung mengevakuasi 2 penumpang wanita dari kapal kecil ini. Peristiwa ini berawal ketika kapal nelayan yang ditumpangi 2 wanita pegawai Kementerian Agama Kepulauan Seribu selesai mengikuti acara di Pulau Pramuka. Mereka seharusnya hendak kembali ke Pulau Kelapa, namun di tengah perjalanan kapal mengalami mati mesin hingga akhirnya hanyut hingga ke perairan barat laut Pulau Tidung. Kami dari tim damkar menerima laporan bahwasannya ada kapal nelayan yang menuju dari Pulau Pramuka ke Pulau Kelapa yang mengalami trouble mesin. Kemudian kami dari tim damkar bersama tim Polsek Kepulauan Seribu Utara segera melakukan pencarian. Setelah dievakuasi, kedua penumpang kapal langsung dibawa ke Pulau Kelapa dalam keadaan sehat. Petugas Gul Karmat mengimbau masyarakat Kepulauan Seribu agar selalu memeriksa kondisi kapal sebelum berlayar. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Dituduh mencuri motor, seorang pemuda tewas dikeroyok massa di Morowali, Sulawesi Tengah. Kedatangan jenazah korban di kampung halamannya di Sinjai, Sulawesi Selatan disambut isak tangis keluarga. Setiawan, korban tewas dikeroyok massa di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah lantaran diduga mencuri motor di halaman minimarket dipulangkan ke kampung halamannya di Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Saat jenazah tiba di kampung halamannya, disambut tangis haru keluarga. Keluarga tidak menduga kepergian korban ke Morowali berakhir tragis. Sebelumnya, dalam rekaman video amatir, korban berusaha menyelamatkan diri dan bersembunyi di dalam minimarket karena diduga mencuri motor. Namun massa yang terlanjur marah masuk ke dalam minimarket menarik korban keluar. Di depan swalayan, korban dikeroyok hingga babak belur, terluka parah dan harus dievakuasi ke puskesmas. Walau sempat mendapatkan penanganan medis, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Dipicu saling ejek, sejumlah siswa SMP di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung terlibat perkelahian. Akibatnya korban mengalami patah di bagian tangan. Inilah aksi bullying yang terjadi di dalam kelas di SMP Negeri 5, Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Terlihat seorang siswa dipukul dan dibanting oleh siswa lain di depan teman-temannya. Beruntung siswa tersebut tidak mengalami cedera. Tak hanya itu, aksi bullying juga kembali terjadi di sekolah ini. Seorang siswa laki-laki mengalami patah pada bagian tangan akibat perkelahian sesama siswa yang terjadi di area perkebunan karet usai pulang dari sekolah. Diduga aksi bullying hingga perkelahian ini terjadi akibat saling ejek antar siswa. Jadi ketika guru mengisi spidol habis, yang ternyata di dalam kelas juga habis, ke ruang guru niatnya untuk mengisi refill spidol. Nah, ketika kembali guru mendapati anak sedang berkelahi. Apabila ada dugaan tindak pidana, itu kami akan lakukan sesuai prosedur. Pihak sekolah telah melakukan pemindahan terhadap siswa yang terlibat aksi bullying dan sudah dilakukan perdamaian antara pelaku dan korban. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang istri histeris setelah wajahnya babak belur dianiaya suaminya. Penganiayaan dipicu cekcok rumah tangga. Wanita berinisial SR 23 tahun histeris kesakitan saat mengadukan kepada keluarga dan warga sekitar atas perbuatan suaminya. Korban dianiaya oleh suaminya hingga babak belur di rumahnya di Saikamah, Asahan, Sumatera Utara. Tak butuh waktu lama, pelaku ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Asahan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku mengakui jika kejadian berawal dari cekcok dengan korban yang berujung emosi. Telah terjadi pemukulan terhadap diri korban yang dilakukan oleh Rahmat Fauzi, yang dimana dari hasil visum yang telah dilakukan bahwa terdapat luka di pipi korban di sininya, dan juga ada luka-luka bengkak di sekitar daerah kepala. Meski mengaku telah menyesal atas perbuatannya, pelaku tetap akan terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Pemirsa, Polda Metro Jaya membongkar sindikat penyebaran konten hoaks dan provokatif yang beroperasi secara terorganisir di media sosial. 8 orang ditetapkan tersangka dalam kasus yang disebut sebagai propaganda digital tersebut. Direskrim Polda Metro Jaya mengungkap sindikat penyebaran konten hoaks, fitnah, dan provokasi yang terorganisir melalui berbagai media sosial. Penyidik menetapkan 8 orang sebagai tersangka dengan pembagian tugas yang berbeda. Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan
terhadap sindikat propaganda digital yang terorganisir dengan peran-peran sebagai berikut. 1. Sebagai perekrut dan pembiayaan. Kemudian yang kedua sebagai pembuat konten. Yang ketiga sebagai penyebar konten. Yang keempat perbantuan untuk mengangkat konten atau sering disebut dengan istilah booster. Dan yang kelima penyebaran konten secara masif. Penyidik menyita 11 unit telepon seluler, 2 laptop, 1 iPad, 2 flash disk yang berisi konten diduga melanggar hukum, serta uang tunai sebesar 220 juta rupiah yang diduga merupakan hasil pembayaran proyek penyebaran hoax. Para tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga 2 miliar rupiah. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial dengan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya. Dari Jakarta Selatan, Deni Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor lutung Jawa terluka parah setelah tersengat aliran listrik tegangan tinggi saat masuk ke permukiman warga di Gunung Pati, Semarang. Petugas Damkar dan BKSDA Jawa Tengah melakukan evakuasi untuk perawatan. Petugas pemadam kebakaran Kota Semarang mengevakuasi seekor lutung Jawa yang tersetrum aliran listrik tegangan tinggi di pelalangan Gunung Pati. Saat ditemukan kondisi lutung luka berat pada tangan kanan hingga nyaris putus akibat sengatan listrik. Setelah dievakuasi, satwa yang dilindungi tersebut dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah untuk penanganan medis. Petugas sebelumnya menerima laporan dari warga, kemudian langsung mengamankan primata Jawa yang populasinya semakin sedikit. Insiden kali ini merupakan kedua kalinya lutung tersetrum listrik. Jadi kemarin itu sudah kesetrum, tapi begitu jatuh dia lari. Terus hari ini dia kesetrum, jatuh, sempat pingsan. Musim kemarau menyebabkan satwa liar lebih sering masuk ke kawasan pemukiman. Berkurangnya ketersediaan makanan dan mengeringnya sumber air membuat habitat alami lutung berpindah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kebakaran kabel hingga menghanguskan pohon di pembatas Jalan Cinere Raya, Kota Depok memicu kepanikan warga. Kebakaran diduga dipicu oleh panas kabel listrik yang menempel pada ranting pohon yang sudah kering. Cinere 8, Jalan Raya Cinere, udah nyamber apinya. Kepanikan warga terlihat di Jalan Cinere Raya, Kota Depok, Jawa Barat, usai kobaran api disertai ledakan muncul dari kabel di tiang listrik. Kobaran api kemudian terus membesar dan merambat hingga sekitar 200 meter. Sejumlah pengendara yang melintas sempat menghentikan laju kendaraannya karena khawatir api semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran bersama tim dari PLN segera melakukan pemadaman dan mengamankan jaringan listrik. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh percikan panas dari kabel listrik yang menempel pada ranting pohon yang sudah kering. Meski kebakaran sempat mengganggu aktivitas lalu lintas, tidak ada korban akibat peristiwa ini. Aliran listrik di sekitar Jalan Cinere Raya dipadamkan sementara selama proses perbaikan jaringan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, LRT Jabodebek kembali mengalami gangguan perjalanan pada Selasa malam. Lampu di dalam gerbong sempat padam dan kereta berhenti disusul suara dentuman keras. Pemirsa, seperti inilah suasana saat lampu di dalam gerbong LRT Jabodebek padam. Penumpang yang ada di dalam kemudian dievakuasi dan diminta turun serta berjalan di pinggir lintasan kereta ke rangkaian LRT yang lain. Gangguan ini terjadi sekitar pukul 18.40 hingga 19:11 waktu Indonesia Barat di sekitar Stasiun Cawang, Jakarta Timur. Pihak tim teknis LRT Jabodebek masih menyelidiki sumber suara kencang dan penyebab pasti gangguan. Rangkaian yang terdampak lalu dievakuasi menuju Stasiun Harjamukti dan perjalanan secara keseluruhan beroperasi normal.
Pemirsa, hati-hati berkendara terutama bagi Anda para pemotor, di mana sejumlah pemotor ini yang tengah berangkat kerja terjatuh akibat jalanan licin karena masih adanya air sisa pedagang ikan di Jalan Keramat Jati, Jakarta Timur. Sementara di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemotor terjatuh akibat material coran yang tumpah dari truk molen. Kesibukan pagi saat warga tengah sibuk untuk berangkat kerja geger akibat sejumlah pemotor terjatuh di Jalan Raya Bogor, Keramat Jati, Jakarta Timur. Korban yang terjatuh segera dievakuasi pengendara lain ke sisi jalan untuk mendapat pertolongan. Warga mengaku kejadian ini diduga dipicu jalanan yang licin akibat masih adanya sisa air dari aktivitas pedagang ikan di area pasar yang mengalir hingga ke badan jalan. Bahkan, kondisi ini sudah beberapa kali terjadi dan kerap membuat pengendara terutama pemotor kesulitan saat melintas. Sementara di Jalan Inspeksi Kalimalang, Tegal Danas, Desa Jaya Mukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, sejumlah pemotor terjatuh akibat tumpahan material cor dari mobil molen yang melintas. Warga mengaku kejadian ini kerap berulang hingga membahayakan pengendara yang melintas. Warga sudah menyampaikan keluhannya, namun hingga kini belum ada tindakan dari pihak terkait. Bahkan, warga sudah memasang spanduk bertuliskan Tegal Danas Darurat Debu sebagai bentuk protes dan harapan agar Pemda mengambil langkah penanganan. Dari Jakarta dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Pemerintah Kota Palangkaraya pun dalam waktu dekat akan menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Kebakaran hutan dan lahan gambut saat musim kemarau dan cuaca ekstrim terus terjadi dan semakin meluas. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, hingga 28 Juli tercatat, sudah ada 120 kali kejadian karhutla dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 54,96 hektar yang tersebar di 4 wilayah kecamatan. Menindaklanjuti peningkatan kejadian karhutla ditambah dengan kabut asap yang ditimbulkan, pemerintah Kota Palangkaraya berencana akan menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat. Peningkatan status agar penanganan karhutla bisa lebih maksimal. Kita bentuk posko, tim disebar, berkoordinasi dengan Forkopimda, ya, dan terus melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemadaman. Upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dilakukan tim BPBD Kota Palangkaraya bersama pihak terkait dengan melakukan pemadaman hampir di setiap titik api kebakaran lahan dibantu helikopter waterbombing milik BNPB. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo melantik ribuan lulusan IPDN di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam rangkaian acara, Presiden juga memberikan penghargaan pada 10 lulusan terbaik. Pemerintahan asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah. 1.204 lulusan sarjana terapan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri dilantik langsung Presiden Prabowo. 728 putra dan 476 putri akan menjadi pamong praja muda dan akan bertugas di lingkungan pemerintah pusat, Pemda hingga wilayah 3T seluruh Indonesia. Pamong praja muda yang berasal dari lintas daerah ini diharapkan menjadi perekat dan persatuan bangsa. Menjadi pamong praja bukan sekedar menyandang pangkat atau jabatan. Kehormatan seorang aparatur negara tidak diukur dari kedudukannya, tapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut
aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi. Pemirsa, Badan Gizi Nasional tengah siapkan ekosistem digital yang memungkinkan masyarakat ikut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan platform digital ditargetkan mulai dapat diakses publik khususnya orang tua siswa pada pekan depan. Platform itu nantinya akan memberi akses informasi secara langsung mengenai menu makanan yang diterima peserta didik di sekolah. Melalui sistem tersebut, orang tua dapat mengetahui menu MBG yang disajikan setiap harinya lengkap dengan informasi kandungan gizi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menyiapkan makanan untuk sekolah. Kami telah juga membangun sebuah transparansi, sebuah cara, dan kami akan umumkan di momen berikutnya, ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Sementara itu, pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di PGN. Di bawah kepemimpinan baru, pemerintah akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian kepemimpinan dari Nanik Sdn ke Sudaryono mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan di bawah kepemimpinan baru, pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pemerintah optimis penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap akan membuat pelaksanaan program MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda serangan selama 2 hari, Iran kembali melancarkan serangannya ke pangkalan militer milik Amerika Serikat. Kali ini, Iran menyasar pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania. Selasa malam, Iran kembali membombardir pangkalan udara militer milik Amerika Serikat di kawasan timur Yordania. Amerika Serikat melalui CENTCOM menyatakan telah berhasil mencegat rudal Iran. Tidak ada korban jiwa akibat serangan ini. Serangan ke salah satu pangkalan udara militer AS menjadi tanda kondisi di Timur Tengah kembali memanas. Di tengah jeda serangan, Iran juga terus perkuat militernya. Kali ini mereka mengembangkan drone Karar bersayap rudal Majid untuk hadapi MQ-9 Reaper AS. Iran terus mengembangkan armada militernya. Drone bermesin jet bernama Karar kini dilengkapi dengan rudal pencari panas Majid. Rudal Majid atau AD-08 berfungsi untuk misi pencekatan udara,
serta rudal jarak dekat hingga 8 km. Kombinasi ini diklaim mampu mengancam drone canggih Amerika Serikat seperti MQ-9 Reaper. Drone Karar akan digunakan oleh unit pertahanan udara Iran, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan strategis. Untuk mencegah drone ini, musuh harus menggunakan jet tempur berawak yang jauh lebih mahal. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran saling menahan serangan. Kedua negara ini atur strategi dan bersiap negosiasi untuk akhiri perang. Setelah lebih dari 4 bulan, Amerika Serikat dan Iran kembali menghentikan serangannya. Kedua negara merancang strategi baru. Meski berhenti, namun perang psikologi masih berlanjut. Iran kerap menampilkan perkembangan senjatanya ke media sosial. Sementara Amerika Serikat terus menekan kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Kondisi di Selat Hormuz pun masih panas. Kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengajak Amerika Serikat untuk negosiasi. I have plenty of time. Their whole shoreline's wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. Their people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. Meski kedua negara hentikan sementara serangan, namun konflik meluas. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang sejumlah fasilitas milik Arab Saudi. Houthi beralasan serangan adalah balasan atas serangan Arab Saudi ke bandara mereka di Yaman. Tak hanya itu, Iran juga menuduh Ukraina menyerang kapal miliknya di Laut Kaspia. Pemirsa, tim negosiator dari Iran dan Oman tengah berupaya mencapai kesepakatan untuk mengaktifkan kembali jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Kapal-kapal dan tanker minyak terpantau berlabuh di perairan Teluk Oman. Hal ini terjadi setelah pembatasan yang diambil Teheran terhadap lalu lintas di Selat Hormuz. Di sisi lain, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melanjutkan blokade lalu lintas masuk dan keluar dari pelabuhan dan pesisir Iran. Sementara itu di Teheran, kedua pejabat dari Iran dan Oman bertemu untuk melanjutkan pembahasan untuk mengaktifkan kembali jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Kesepakatan ini nantinya akan memungkinkan Iran dan Amerika Serikat melanjutkan perundingan guna mengakhiri perang. Sementara kondisi di Selat Hormuz masih memanas, Amerika Serikat dan Iran masih membatasi kapal-kapal yang melintas. Kapal-kapal masih berlabuh di perairan Teluk Oman di lepas pantai Muscat. Mereka masih menanti izin dari Teheran untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Di saat yang sama, Angkatan Laut Amerika Serikat juga memblokade lalu lintas laut baik yang menuju ataupun keluar dari pelabuhan dan pesisir Iran. Media Oman melaporkan Menteri Luar Negeri Badar Al-Busaidi menyebut terus berdiskusi dengan Iran untuk mencari kesepakatan untuk menjamin keselamatan navigasi dan kelancaran perdagangan di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan blokade Hormuz kembali dilakukan setelah beberapa kapal komersial melintasi Selat Hormuz melalui rute yang tidak dikoordinasikan dengan Teheran. Sementara itu, Angkatan Militer Iran memperingatkan negara-negara yang menggunakan aset sitaan miliknya. Kapal-kapal milik negara-negara tersebut tidak akan pernah diizinkan untuk lintasi Hormuz. جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدند را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد.
ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را Pemirsa, para pengunjuk rasa menghadang iring-iringan kendaraan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat tiba di Washington. Penjahat perang ini tiba di Washington untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Donald Trump. Dengan membawa bendera Palestina, sejumlah warga Amerika Serikat ini menyerukan penangkapan penjahat perang Benjamin Netanyahu. Suara para pengunjuk rasa bahkan terdengar hingga ke Gedung Putih, tempat pembicaraan antara Netanyahu dan Trump sedang berlangsung. Para demonstran juga menuntut diakhirinya dukungan senjata dan dana dari Amerika Serikat. Jejak pendapat sementara menunjukkan 49% warga Amerika Serikat mendukung penangkapan Perdana Menteri Israel ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar pertemuan di Gedung Putih, Washington DC. Kunjungan ini merupakan pertemuan ke-8 Netanyahu dengan Trump sejak Presiden Amerika Serikat itu kembali menjabat pada tahun 2025. Pertemuan berjalan tertutup selama 90 menit. Kedua negara membicarakan konflik mereka dengan Iran dan juga kondisi di Gaza, Palestina. Usai pertemuan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel dan Amerika Serikat tetap mitra dekat dalam konfliknya dengan Iran. Pemirsa, sebuah masjid di kota Gaza hancur dihantam serangan udara Zionis Israel. Ledakan dahsyat membuat warga yang akan menyelamatkan diri ke bangunan sekolah. Rekaman video menunjukkan dahsyatnya ledakan yang menghancurkan bangunan Masjid Al-Mutakin dekat IMCA di pusat kota Gaza. Media Palestina melaporkan pesawat Israel menyerang setelah warga diperingatkan untuk mengungsi. Ledakan dahsyat membuat warga yang akan menyelamatkan diri ke bangunan sekolah. Pemirsa, Partai Perindo memberikan apresiasi kepada fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Lombok Barat yang berhasil mengawal anggaran daerah tahun 2025. Apresiasi ini disampaikan langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo dalam bimbingan teknis Partai Perindo yang digelar di Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo menyampaikan apresiasi kepada anggota fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Lombok Barat Syamsur Yansyah dalam bimbingan teknis Partai Perindo yang digelar di Jakarta. Apresiasi itu diberikan karena fraksi Partai Perindo Lombok Barat sangat aktif mengawal proses penyusunan dan pembahasan APBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2025 sejak tahap awal, sehingga mampu memberikan dampak bagi kemajuan daerah. Saya mau secara khusus pada malam hari ini ingin memberikan apresiasi juga. Karena sebetulnya di tengah kita ada anggota legislatif yang menurut saya kinerjanya luar biasa. Ya sekalian nih di depan Pak Hate, boleh dong diberikan apresiasi. Saya ingin mengajak dan mengundang untuk berdiri. Para legislator yang sudah berjuang mengawal APBD-nya. Dari fraksi Partai Perindo Kabupaten Lombok Barat. Boleh berdiri? Berdiri semuanya? Wah, terpencar. Nah,
luar biasa. Kami dari Partai Perindo, fraksi Partai Perindo itu betul-betul mengawal kegiatan APBD itu mulai dari awal. Bahkan sebelum paripurna berlangsung, sehingga itulah yang membuat kami untuk memutuskan di fraksi itu bahwa untuk memberikan catatan keras di APBD pemerintahan Kabupaten Lombok Barat di 2025. Siam Suryansyah menilai apresiasi dari Angela menjadi motivasi baginya dan fraksi Partai Perindo Lombok Barat untuk semakin aktif mengawal kebutuhan masyarakat melalui fungsi pengawasan dan penganggaran di DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa, gempa magnitudo 6,8 mengguncang prefektur Kumamoto, Jepang Selasa pagi. Warga berhamburan menyelamatkan diri. Penghuni apartemen panik saat gempa menghantam prefektur Kumamoto, Jepang. Jumlah korban tewas diperkirakan terus meningkat, lebih dari 100 orang terluka di seluruh prefektur Kumamoto. Dahsyatnya gempa juga memicu ledakan di Ion Mall, 2 wanita tewas dan puluhan lainnya terluka. Sebagian bangunan yang menampung sekitar 200 toko hancur. Penyebab ledakan masih diselidiki, diduga akibat kebocoran gas. Gempa juga memutus aliran listrik ke puluhan ribu rumah, ratusan ribu warga mengungsi.